Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya akan coba menganalisa saham bank yang katanya lebih dipilih oleh Bapak Loh Keng Hong daripada membeli saham UMPR. Dan semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Kita akan coba melihat artikel berita ini. Bisa kita baca di sini bahwa Bapak Loh Keng Hong ogah membeli saham UMPR dan lebih memilih saham bank ini. Sekarang kita coba lihat inti dari berita ini. Bapak Loh Keng Hong menjelaskan bahwa UMPR PR-nya sudah mahal. Jadi dia tidak berani untuk membelinya. Untuk yang memang analisis fundamental mungkin akan lebih jago untuk membahas tentang PER maupun PBV. Tapi intinya Bapak Loh Keng Hong menjelaskan bahwa UMPR PER-nya sangat tinggi dan PBV-nya juga sangat tinggi. Dan dia lebih menyarankan untuk mencari saham bank besar dengan aset 200 triliun lebih. Dan masih banyak yang PBV-nya 0,5. Ingat, dia memilih atau dia lebih memilih bank besar, bukan bank kecil atau bank yang asetnya di bawah 200 triliun. Memang saat ini bank yang sedang naik daun itu adalah saham-saham yang kecil yang memang ada rencana untuk digital. Tapi untuk yang memang senior seperti Bapak Loh Keng Hong, dia lebih memilih cara yang lebih aman, yaitu cari saham bank besar dengan aset 200 triliun lebih. Jadi jika kita lihat untuk berita ini, dicari bahwa hasilnya adalah bank CIMB Niaga merupakan bank dengan aset 200 triliun dan PBV-nya 0,5. Jadi di sini jelaskan, bisa teman-teman nanti baca ulang. Link berita akan saya taruh di bagian deskripsi. Sekarang kita akan coba cek. Di data ini bisa kita lihat Bank Mandiri merupakan bank dengan aset terbesar saat ini. Jadi asetnya 1.500 T. Tapi PBV-nya 1,6. Sekarang yang posisi kedua, BBRI. Ini total asetnya 1.400 lebih triliun. Tapi PBV-nya 2,8. Untuk posisi ketiga bisa kita lihat BCA asetnya 1.000 triliun lebih, PBV-nya 2,4. Posisi keempat ada BBNI, total asetnya 800 lebih triliun, PBV-nya di bawah 1 yaitu 0,9. Berikutnya BBTN asetnya 300 triliun lebih, PBV-nya 0,9. Dan yang kelima yaitu saham CIMB, dia asetnya 200 triliun lebih, PBV-nya 0,6. Jadi memang untuk bank yang di atas 200 triliun, PBV yang rendah, ini memang CIMB. Sekarang saya akan coba balik. BBTN lihat 0,9. BBNI juga 0,9. Tapi kedua bank ini menurut saya masih bisa kita amati. Karena masih di bawah 1. Bisa kita lihat. Danamon saat ini sudah di bawah 200 triliun. Jadi saat ini sebelumnya memang sempat di atas 200 triliun, saat ini asetnya sudah menurun. Pada PBV-nya bisa kita lihat masih rendah saat ini. Jadi bisa kita lihat atau kita bahas saat ini adalah saham CIMB. Jadi memang secara fundamental menurut Bapak Loh Keng Hong, fundamental bank CIMB lumayan bagus. Karena asetnya 200 triliun lebih, PBV-nya masih rendah. PER-nya juga tadi kita lihat masih lumayan bagus. Tapi untuk technical yang saat ini akan saya coba bahas, kemarin hari Jumat CIMB naik lumayan tinggi, 6% lebih ke harga 950.
Tapi secara tren saat ini CMB masih berusaha untuk naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi beberapa kali di sini bisa kita lihat berusaha untuk break, gagal break dari garis EMA 50 dan 150, turun kembali menuju support di harga 900, masih bisa bertahan, kemarin naik lumayan tinggi. Ini bisa saja kenaikan hari Jumat kemarin karena memang sudah mendapat berita tentang statement Bapak Loh Keng Hong ini. Tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di harga 935, sedangkan garis EMA 150 di harga 950. Dan di atas kedua garis resisten ini juga masih ada satu resisten psikologis di harga 1000. Jadi memang secara tren CMB saat ini masih belum oke, tapi jika kita bandingkan dengan saham-saham perbankan lainnya, trennya saat ini masih sideways, sedangkan saham-saham perbankan lainnya saat ini kebanyakan trennya masih bergerak downtrend. Tapi semua rata-rata masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita balik lagi, kita lihat untuk data broker summary-nya. Kenaikan 6% ini terlihat ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing jika kita lihat masih terus melakukan distribusi pada saham CMB. Jadi dari data yang kita dapat, mungkin secara fundamental saham ini bagus, tapi untuk technical saat ini menurut saya belum layak untuk kita entry. Jadi paling aman apabila mau entry itu tunggu CMB berhasil break dari garis EMA 50 dan 150 baru teman-teman entry. Tapi apabila memang tujuannya fokus pada fundamental dan pingin hold untuk jangka yang lebih lama, bisa beli dan cicil atau bisa kita bilang nabung saham dan hold saja sampai target take profit teman-teman tercapai. Tapi saat ini apabila teman-teman fokus technical, paling aman adalah beli saat break dari garis EMA 50 atau 150. Atau apabila teman-teman pingin swing trade, karena saat ini sideways, apabila terlihat masih gagal break dari kedua garis resisten ini, bisa tunggu kembali di support di harga 900. Apabila menyentuh harga 900 dan masih bisa berhasil rebound, bisa mulai entry, take profit lagi apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 150. Jadi semua strategi tergantung teman-teman. Teman-teman mau tujuannya trading jangka pendek atau trading jangka menengah atau memang mau investasi pada saham ini. Sekarang kita akan coba bahas dua saham yang memang tadi sudah kita lihat PBV-nya juga di bawah 1, yaitu saham BBTN. Bisa teman-teman lihat BBTN saat ini trennya juga masih bergerak downtrend. Jadi beda dengan CMB tadi, CMB masih sideways dan dekat dengan garis EMA 50 dan 150, sedangkan BBTN saat ini masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat sebelumnya sempat turun di bawah harga 1300 yang merupakan supportnya, sempat turun mendekati support berikutnya di harga 1200. Tapi setelah itu berhasil rebound, saat ini masih berusaha untuk naik kembali di harga 1300. Dan apabila masih gagal naik di atas harga 1300, BBTN masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di harga 1200. Jadi ingat saat ini harga 1300 sudah berubah menjadi resisten. Dan kemarin memang sempat berada di atas harga 1300, tapi karena candle berada tepat di resistennya, ini masih belum terkonfirmasi break. Dan ternyata keesokan harinya masih turun di bawah resisten di harga 1300. Jadi kita harus tunggu konfirmasi berhasil naik di atas harga 1300, baru bisa kita bilang BBTN akan mulai bergerak sideways. Tapi saat ini trennya masih downtrend. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas maupun teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 1200-an. Jadi apabila teman-teman kemarin sempat beri di sekitar harga 1200-an ini, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan atau minggu ini BBTN gagal naik di atas harga 1300. Tapi apabila sama tujuannya memang investasi dan saat ini dianggap sudah murah, bisa mulai average atau mulai nabung saham untuk saham perbankan ini. Tapi untuk trading masih hati-hati karena tren masih bergerak downtrend. Dan sekarang kita ganti ke saham BBNI yang PBV-nya juga masih di bawah 1. Bisa kita lihat
Hari Jumat kemarin BBNI masih ditutup naik 0,21% ke harga 4.820. Dan secara tren saat ini BBNI sudah mulai bergerak sideways tapi masih berusaha untuk break dari harga 4.800 yang merupakan resisten saat ini. Jadi bisa kita lihat resisten di harga 4.800, support saat ini di harga 4.600. Awal Juli kemarin BBNI sempat berusaha untuk break dari harga 4.800, gagal break, turun kembali mengetes support. Saat ini berhasil rebound dan masih berusaha untuk break. Jadi walaupun naik belum bisa kita konfirmasi berhasil break. Jadi kita lihat minggu ini apabila BBNI berhasil naik di atas harga 4.800, candlenya baru bisa kita bilang sudah berhasil break dan harga 4.800 akan berubah menjadi supportnya. Tapi untuk tren jangka menengah saat ini BBNI masih bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin disertai sedikit akumulasi. Dan asing bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham BBNI. Dan sekarang saya akan coba kasih lihat yang BBTN karena tadi belum sempat saya kasih lihat. Untuk BBTN bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih disertai distribusi. Dan asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham BBTN. Jadi untuk pergerakan asing lebih bagus BBNI karena 2 minggu terakhir ini asing masih terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 4.600 menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena apabila berhasil break dari resisten di harga 5.000 maka terkonfirmasi ini double bottom. Jadi ingat walaupun ini seperti double bottom ini belum terkonfirmasi break apabila dia masih turun di bawah harga 5.000 karena apabila menjual harga 5.000 masih bergerak turun berarti ini masih sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.